want to introduce myself. My name is Desya and My name is Dema Palulun. here we will present material about grammar. Grammar adalah tata cara atau peraturan tentang struktur kata sebagai pembentuk kalimat yang sempurna. Dalam pelajaran umum bahasa Indonesia, grammar merupakan tata cara dalam pembentukan kalimat atau spoke atau subjek, predikat, objek, keterangan. Begitupun dalam bahasa Inggris, grammar digunakan untuk membentuk struktur menjadi kalimat yang benar dalam kenyataan di kehidupan sehari-hari. Grammar sudah kita temui sejak kita masih balita. Naluri alami seorang anak ketika mendengar percakapan orang tuanya pasti lama-kelamaan akan membantu anak tersebut untuk mengelola kata menjadi kalimat untuk percakapan yang baik dan benar. Walaupun kedengarannya mudah, namun bagi kita yang bukan seorang yang bertutur asli bahasa Inggris tentunya akan sulit untuk mengaplikasikannya. Oleh sebab itu, beberapa cara dan tahap yang perlu kita ketahui akan kita bahas di sini. Ya, lanjut, seberapa penting grammar? Penggunaan grammar penting bagi kamu yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Grammar dibutuhkan dalam percakapan atau menulis esai dalam ujian untuk mendapatkan beasiswa maupun dalam mata pelajaran akademik yang akan kamu hadapi nanti. Walaupun dalam kenyataannya banyak perdebatan yang menyatakan bahwa grammar akan membuat percakapan akan kamu terlalu kaku, akan tetapi sebagai scholarship hunter dalam ranah yang ingin kamu hadapi, nanti grammar sangat dibutuhkan untuk membantu kamu dalam menghadapi situasi-situasi formal. Lanjut ke komponen dasar tata bahasa dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ada 3 komponen tata bahasa yang perlu kita ketahui, yaitu etimologi. Pengertian etimologi dalam bahasa Inggris merupakan tata cara tentang cara penyusunan huruf-huruf yang tepat ke dalam sebuah kata. Kata-kata dalam bahasa Inggris dalam etimologi dikelompokkan menjadi 8 bagian, yaitu noun, adjective, verb, pronoun, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Yang bagian B, ortoprografi. Ortoprografi merupakan tata cara ejaan suatu bahasa atau bunyi bahasa suatu tulisan. Ortografi adalah materi yang meliputi masalah ejaan, kapitalisasi, pemenggalan kata, serta tanda baca. Adapun materi yang diajarkan adalah letter atau huruf, merupakan lambang dari bunyi atau dalam arti yang lain disebut bahwa letter adalah tanda goresan yang diucapkan atau dibunyikan. Poin kedua, word merupakan rangkaian dari huruf-huruf yang membentuk sebuah arti, misalnya take atau mendapatkan atau year atau tahun. Syllable atau suku kata merupakan bagian-bagian dari sebuah kata yang dapat langsung diucapkan, misalnya glass, book, clever. Syllable dapat dikelompokkan lagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, monosyllable atau kata-kata yang terdiri dari satu suku kata saja, contoh book, bring, think, bring, plan, make, and seterusnya. Disable kata-kata yang terdiri dari 2 suku kata, contohnya crazy, lazy, happy, like, and seterusnya. Trisable kata-kata yang terdiri atas 3 suku kata, contohnya remember, happiness. Yang terakhir, polysable kata-kata yang terdiri dari 4 suku kata, lebih contoh determine, election, reduction, and seterusnya. Ya, yang seterusnya sentik. Sentik ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari tentang proses pembentukan sebuah kalimat. Secara umum, sentik merupakan aturan grammar pada kata atau klausa dalam bentuk kalimat. Materi dalam sentik meliputi contoh part of speech seperti verb, noun, subjek, hingga pembentukan struktur kalimat majemuk. Biasanya sentik ditandai dengan bentuk tree, diagram, dan simbol. Kegunaannya adalah untuk memudahkan penamaan part of speech ketika ditelah satu persatu. Tree diagram dapat dibuat jika kita mampu membandingkan antara kata, frasa, dan klausa. Ketiga hal tersebut dapat membantu kamu dalam menganalisis setiap bagian yang berpotensi dalam membentuk kalimat yang sempurna. Komponen umum dalam grammar. Nah, selain komponen yang agak rumit di atas, grammar juga memiliki komponen umum yang pastinya sering kamu dengar. Apa saja komponen umum tersebut? Yang pertama, sentik. Dalam bahasa Inggris, sebuah sentik
Dianggap lengkap jika memiliki subjek dan predikat. Sentence bisa dilengkapi juga dengan objek selanjutnya. Dalam subjek bisa menggunakan noun dan pronoun. Sementara itu predikat bisa menggunakan verb atau adjektif. Yang kedua, noun atau pronoun. Noun adalah kata benda atau kata yang memiliki suatu benda hidup dan benda mati. Selain itu, nama orang, hewan, atau tempat juga termasuk dalam noun. Sedangkan pronoun adalah kata ganti orang dan benda yang meliputi kata ganti tunggal dan ganti orang dan benda yang meliputi kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Contoh dari pronoun adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Yang kedua, kata ganti orang kedua tunggal. Yang selanjutnya, be. Be atau to be adalah kata sambung untuk menyatukan kata noun atau pronoun dengan verb, adjektif ataupun dengan kata noun atau pronoun lainnya. Tanpa be ataupun to be, kata-kata tidak akan bisa membentuk sebuah kalimat walaupun be atau to be sendiri tidak memiliki arti. Contoh dari be atau to be adalah sebagai berikut. Yang pertama, I am, was, you, are, were. Selanjutnya, verb. Verb adalah kata kerja berdasarkan waktu. Penggunaannya ada 4 jenis verb, yakni verb 1, verb 2, verb 3, dan verb in. Verb 1, kata kerja dasar. Contoh, study, work, swim. Verb kedua, kata kerja untuk bentuk simple past. Contohnya student, work, swim. Verb ketiga, kata kerja untuk bentuk past participle dan past perfect. Bentuknya bisa serupa verb 2, bisa juga berbeda sama sekali, misalnya student, written, swim. Verb in, kata kerja untuk bentuk simple present, verbal, adjektif atau noun. Contohnya reading, writing, swimming. Baik, kita lanjut ke adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan apa yang ditangkap oleh panca indera mulai dari penampilan, suara, rasa, kesan, hingga bau. Contohnya kata-kata adjektif yaitu beauty, handsome, tall, short, dan lain-lain. Yang selanjutnya, tenses. Tenses adalah metode tata bahasa atau grammar dalam bahasa Inggris yang berbasis pada kata kerja verb. Tenses. Oke, sekian dari presentasi kami mengenai materi tentang grammar. Semoga bermanfaat. I think that's all. Thank you.